Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tiap zaman melahirkan tokohnya masing-masing. Dan di era digital ini mencuatlah nama Ko Lung Lung dengan brand dokter mobil. Dan yang bikin shock, dia nggak membangun jaringan bengkel. Lalu apa yang dibangun? Nah, kita akan bedah dokter mobil langsung sama Ko Lung Lung. Nah, teman-teman, sekarang saya senang sekali bisa ketemu langsung sama Ko Lung Lung. Ini salah satu tokoh otomotif Indonesia masa kini. Enggak lah, gila. Tokoh mah belum sampai lah. Belum sampai, tapi sudah punya fanbase ya, sudah punya follower cukup banyak dan dikenal oleh komunitas otomotif Indonesia. Kalau lu apa kabar? Lumayan. Lumayan. Nih. Gimana? Iya, kalau ngedengar kata dokter mobil ini kan kesannya ini bengkel yang siap mengobati mobil-mobil yang sakit masuk sini jadi sehat. Sebenarnya konsepnya dokter mobil ini seperti apa sih? Oke, dulu kita mengambil nama dokter mobil. Dokter itu kan seseorang yang memang pinternya karena sekolah gitu kan. Jadi by data gitu kan. Mobil kan kategori dan segmentasi dari bisnis apa yang kita mau ambil gitu kan. Otomotif roda 4 ya kan namanya, makanya mobil. Nah, dokter mobil itu kan berarti kan kita mau menunjukkan bahwa kita ini pemain di otomotif yang memang mengandalkan data dan teknologi gitu dan memang ada teori behind it gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar otodidak gitu kan. No, kita benar-benar semuanya ada teori di belakangnya, ditunjang dengan alat dan dengan data gitu loh. Ada unsur ilmiahnya nih. Yes. Jadi bukan balik lagi kan bukan gara-gara otodidak gitu loh ya kan. Kita benar-benar bisa menjelaskan why gitu loh, kenapanya gitu loh. Nah, tapi kalau di otomotif itu kan unsur tokoh ini sangat penting ya di balik bengkel. Nah, sekarang ngomong-ngomong ada berapa cabang? Hari ini dokter mobil kita punya 23 cabang, berjalan 23 dan masih akan bertambah terus sampai akhir tahun depan. Akhir tahun depan? Iya, kita masih udah kita planning satu-satu, jadi itu pasti kita jalankan gitu loh. Nah, ini bagaimana meyakinkan calon konsumen atau orang yang belum bersentuhan sama dokter mobil ini untuk datang, karena seperti saya bilang bengkel biasanya itu terkait sama mekaniknya, tokohnya, hasil analisisnya seperti itu. Nah, gimana meyakinkan orang bahwa di semua cabang ini oke loh gitu. Oke, sebenarnya kan kalau meyakinkan orang untuk datang itu kan susah ya, karena balik lagi hari ini konsep jualan hari ini berbeda dengan 10 tahun lalu gitu kan. Kalau 10 tahun lalu Anda meyakinkan orang dengan iklan, yes. Kalau hari ini enggak. Hari ini semua customer kita memang sudah informasi banyak kan gitu kan di internet gitu kan. Mereka juga sudah terbiasa dibombardir dengan informasi dan akhirnya mereka menjadi yang namanya smart and picky spender gitu loh ya kan. Itu bahasa ilmiahnya gitu kan hari ini gitu kan, dimana mereka tuh benar-benar sebenarnya udah riset gitu loh, udah tahu nih, dia udah ngecekin kanan kiri nih, dia sendiri sudah akan memilih gitu loh, oke, gue akan kesini gitu loh. Jadi bukannya kita meyakinkan, enggak sih sebenarnya sih. Saya lebih banyak ke memberikan solusi pada problem-problem yang ada gitu loh. Anda mau ke kita syukur, Anda punya langganan sendiri juga nggak ada masalah gitu loh. Kenapa? Balik lagi, at the end of the day kita tidak memaksa customer atau meyakinkan customer untuk datang. No, mereka yang datang sendiri karena mereka sudah meriset dan mereka sudah memilih gitu loh. Jadi konsepnya berbeda. Kalau misalkan orang-orang yang di luar sana yang beriklan untuk meyakinkan customer untuk datang, biasanya nggak kena malah. Biasanya banyak boncosnya nih gitu loh di iklannya nih. Karena di marketing campaign-nya itu salah gitu loh. Kalau kita nggak sih, kita memarketingkan apa yang kita mau edukasi gitu. Oke lo, ini begini nih caranya nih. Nah, Anda mau kemana, mau gimana ya terserah gitu loh. Ini teori di belakangnya, di mana ya kalau saya bisa menjelaskan secara teori, otomatis apa yang kita lakukan di bengkel saya sama kan teorinya gitu loh. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan bagi mereka untuk datang sendiri gitu loh. Ngomong-ngomong, latar belakangnya otomotif juga atau gimana? Enggak, saya Mechatronics and Robotics kuliahnya. Terus dulu sebelum ini kerja tambang sih, jadi ya enggak sih. Bukan, ya otomotif ngerti, ya maksudnya engine ngerti lah ya gitu loh. Cuman bukan otomotif harian, karena belajar engine berbeda dengan otomotif harian gitu. Beda. Engine ya engine gitu kan. Otomotif harian lebih banyak kenyamanannya, lebih banyak sensornya gitu kan. Lebih banyak user experience-nya gitu loh. Kalau dulu kan di tambang kan ya yang penting unitnya running gitu kan. Beda konsepnya ya? beda banget. Ternyata punya background tambang. Dan dulu nggak nyangka nih. Dulu dari situ sih. Tapi
pergerakan apa namanya berkembangnya dokter mobil ini juga kalau menurut saya juga didukung oleh peran sosial media di YouTube. Pasti. Karena di situ juga justru itulah muncul ketokohan Kolong Lung ini justru dari YouTube kan dengan memberikan solusi gitu dan ternyata orang itu banyak ya masalahnya. Oh iya pasti. Dan menemukan saluran untuk Bertanya gitu kan dan bisa interaktif. Jadi sebenarnya kalau sosial media hari ini penting banget ya. Sebenarnya dulu pertama kali kita main sosial media itu bukan YouTube. Pertama kali kita main sosial media di 2014 akhir 2015 itu kita mainnya adalah Facebook. Dulu baru ada Facebook dan internet Indonesia belum cukup untuk menunjang YouTube hari itu. Saya main YouTube baru mungkin 2016 awal mungkin ya 2015 akhir itu udah planning 2016 baru kita main YouTube karena waktu itu internet di Indonesia untuk di handphone ya dan di landline-nya di rumah itu udah mendingan gitu loh. Jadi kita baru berani main itu juga hanya dengan video-video kelas 480p dari handphone gitu kan. Nah, kita baru main dari situ dan sosial media penting untuk memberitahu ke orang apa yang Anda punya gitu. Apa sih yang Anda jual, apa yang Anda tawarkan, itu penting banget sih. Jadi nggak boleh dikurangin salah satu. Kalau dikurangin salah satu ya kita nggak jadi hari ini gitu loh. Gitu aja. Dan itu ternyata di eranya menemukan momentum yang tepat ya. Jadi dengan strategi seperti itu dapat momentum tepat dengan akhirnya berkembang di YouTube dan muncullah nama Kolong Lung ini di dunia jagat digital. Enggak lah. Nah, balik lagi ke urusan bengkel nih. Ya. Kira-kira segmen apa aja yang dilayanin? Nah kalau segmentasi kita dari dulu dagangan sama ya. Jadi maksudnya kita tuh dari awal men-setup dokter mobil itu sebenarnya kita tidak suka repair ya. Kita lebih suka preventive maintenance, di mana ketika Anda melakukan maintenance terhadap kendaraan, sebenarnya repair itu tuh cuman sedikit gitu loh dan almost yang wajar-wajar aja yang di-repair gitu loh dan repair itu kan berarti kan penggantian spare part ya. Maksudnya repair kan udah rusak harus diganti kan gitu kan. Nah, ada beberapa part yang memang didesain untuk rusak, ada beberapa part yang memang didesain untuk diservis gitu. Nah, kurangnya edukasi di Indonesia tentang part-part apa saja yang harus diservis itu kan parah ya gitu. Jadi karena kan di Indonesia itu orang cuma taunya isi bensin ganti oli gitu kan. Cuman taunya tuh dua itu doang sama ganti ban gitu kan. Padahal kan ada banyak nih yang harus dilakukan preventive maintenance gitu loh. Nah, ketika preventive maintenance itu dilakukan biasanya yang namanya repair itu jauh lebih sedikit dan problem juga jauh lebih sedikit karena mobilnya selalu sehat gitu kan. Karena ya oli nih, oke mereka cuma taunya oli mesin ya kan, di mana masih ada oli transmisi, oli gardan kalau ada ya kan, power steering kalau ada, oli minyak rem udah pasti ada gitu kan. Kemudian yang lain-lain lagi kalau misalkan mobilnya ada yang transmisinya berbeda lagi ya jenis oli transmisinya beda kan gitu kan. Terus oli AC juga ada, coolant juga harus ganti gitu. Nah, maksudnya the whole package itu kita mulai mencoba mengedukasi di mana preventive maintenance itu nggak peduli mobil lu tahun berapa, itu akan menjadi tetap enak dipakai gitu loh. Berarti mobil-mobil lama juga masuk sini oke dong? Masuk. Saya pernah servis ya, pokoknya yang umum ya. Umumnya itu mobil tahun 80-an sampai 90-an masih banyak yang masuk juga gitu loh. Iya. Karena ketika di servis, di maintenance, dan itu kan sebenarnya kan mobil koleksi ya bagi mereka itu kan. Bukan, udah jarang lah ya mobil begitu buat harian lagi itu udah jarang lah ya. Maksudnya dulu pernah punya cerita gitu kan, mereka koleksi aja gitu. Nah, di mana mobil-mobil itu ketika di maintenance dengan baik itu suaranya lebih halus dan pemakaiannya juga lebih bagus dan partsnya itu lebih jarang rusak gitu loh sebenarnya. Dimana kalau yang mobil tahun 90, 2000, 2009 saya punya Avanza dari lulus kuliah 2009 sampai sekarang masih saya simpan, masih fine-fine aja gitu loh, masih enak justru dipakai. Kita mau jual malah ditanya mau jual, oke mau beli apa? Ya gue duduk di sini nggak enak, gue duduk di itu nggak enak, masih enak mobil ini gitu kan. Ya ujung-ujungnya kita nggak jual gitu, udah taruh aja gitu kan, pakai aja gitu siapa yang mau pakai gitu. Jadi ya ketika di maintenance dengan benar itu sebenarnya Anda bisa bertahan lama gitu loh produknya gitu. Kalau ngelihat penjelasan tadi saya dengan servis yang ditawarkan ya, rasanya ada satu yang ada gap nih. Kalau di YouTube itu kan tokoh sebagai tapi sebagai orang yang menyelesaikan solusi. Artinya kemungkinan kalau misalnya dalam realnya itu orang datang ke sini dengan kondisi punya problem di mobilnya. Betul. Tapi di sini justru yang kuat itu adalah di spesialisasi dan tune up, artinya perawatan. Betul. Ini gimana cara menjembatkan itu? Mobil yang rusak masuk ini bisa nggak? Pasti dong. Jadi karena memang kan kita nggak bisa nyalain ya. Maksudnya edukasi tentang maintenance ini kan kurang sehingga customer almost 90% punya problem gitu kan. Nah, ya sudah, problemnya kita solve the problem dulu gitu kan. Problemnya kita solve dan kemudian kita edukasi ulang di sini dan kita kabarin nih, oke, Anda ketika Anda lakukan ini tuh, ini umurnya bisa lebih panjang gitu loh. Jadi
Jadi sekalian diedukasi gitu loh. Makanya dari situ orang-orang customer saya lebih teredukasi dan mereka ya ujung-ujungnya akan membayar lebih sedikit untuk penggantian spare part yang sebenarnya tidak perlu gitu. Jadi ya kita jembataninnya ke situ karena balik lagi sih semua orang ya namanya orang Indonesia ya kadang-kadang ya pakai sampai rusak, udah rusak baru cari solusi gitu kan. Itu udah terbiasa juga di Indonesia gitu kan ya. Itulah yang kita jembatanin gitu loh. Jadi di YouTube itu saya lebih banyak menjawab pertanyaan, kemudian saya lebih banyak ngomongin tentang problem-problem mobil yang kita dapat data nih dari bengkel kita gitu loh. Karena kan orang mau beli mobil nih misalnya mobil second gitu kan tidak ada satu orang pun yang punya data dari tempatnya dia sendiri gitu kan. Kalau misalnya tempat kita nih, saya tahu nih Alphard nih misalnya yang model kayak di bawah itu yang lagi di servis hari ini, itu paling sering rusak itu servo motornya. Fortuner baru juga termasuk, tapi Innova Reborn enggak gitu kan. Nah, itu kan data gitu kan. Nah, data-data ini yang biasanya saya omongin gitu loh. Oke, dari data saya begini gitu loh. Ada orang yang marah, dia berpikir saya menjelek-jelekan mobilnya, ya terserah gitu kan. Saya kan ngomong berdasarkan data yang masuk ke tempat saya, servisnya ini gitu kan, gitu loh. Dan itu kan yang namanya mobil dipakai pasti ada yang rusak lah ya, gitu kan. Nggak mungkin enggak lah gitu loh. Anda juga harus tahu itu gitu kan. Makanya kan ketika mau beli mobil, walaupun mobil second ya dengan ini tuh saya berharap oke, Anda tahu gitu loh, kira-kira nanti perbaikannya tuh ini gitu aja kan gitu loh. Ini penyakit pada umumnya gitu loh. Tuh, lebih ke situ sih. Jadi orang lebih tertarik begitu sih. Cuman ya namanya netizen plus 62 ada aja sih. Ada aja sih. Udah ngalamin ya? Udah banyak. Udah kebal sekarang. Bukan kebal sih, saya memilih untuk tidak peduli, Pak, gitu loh. Karena kenapa? Iya, nggak ada masalah juga. Anda berpendapat, saya juga berpendapat, kan gitu kan. Santai aja. Saya didikan bule kok, lebih liberal lagi. Nah, ngomong-ngomong, kalau sekarang ini kan bukan membangun bengkel tapi membangun bisnis. Nah, jelasin itu maksudnya gimana? Seperti yang kita bilang tadi kan. Ya itulah. Jadi cita-cita Anda menentukan masa depan Anda. Maksudnya itu benar banget. Ketika dulu mungkin pertama kali saya buka dokter mobil ini, saya berpikir saya buka bengkel, ya saya sampai sekarang akan cuman punya bengkel gitu loh. Which is bener karena kenapa? Ya cita-citanya bengkel gitu kan. Dari dulu sampai sekarang kita memang bercita-cita ini adalah sebuah bisnis gitu kan, dimana bisnis itu nanti akan berkembang walaupun perkembangannya kita belum tahu mau kemana, tapi ketika kita treat as a business gitu kan, kita akan menyiapkan segala sesuatunya nih gitu loh. Nggak mungkin nih ceritanya nih Anda punya bengkel, Anda akan punya kantor accounting, kantor finance, kantor pajak, Anda akan punya tim digital marketing, tim konten, belum lagi nanti tim logistik saya, kemudian tim HRD saya, tim training HRD saya. Itu banyak Pak, serius divisi kita tuh sebanyak itu gitu. Banyak banget. Jadi makanya ketika Anda berpikir membuka sebuah bengkel, ya akan jadi bengkel gitu loh. Ya kan Anda akan fokus ke mesin, peralatan, orangnya teknisi doang gitu kan. Kalau kita enggak gitu. Di sini kita ada logistiknya, itu udah jelas. Kemudian udah ada kasirnya, udah ada salesnya, udah ada supervisornya. Di atas supervisor ada area supervisornya. Di atasnya ada manajernya gitu loh. Emang kita udah set up seperti itu gitu loh. Jadi memang ya balik lagi cita-cita Anda menentukan masa depan nggak salah kan gitu loh. Anda mau buka bengkel nggak salah gitu, akan jadi bengkel gitu loh. Anda mau buka bisnis akan jadi bisnis gitu aja sih. Balik lagi ke masalah bengkel nih. Bengkel itu tadi ngomong digital marketing. Saya kalau belajar marketing zaman dulu ya klasik itu kan biasanya itu ada tangibles, tampilan, ada assurance, keyakinan untuk datang ya kan. Terus ada lagi. Kalau zaman saya masih ada 5. Gitu. Terus ada lagi kecepatan, responsiveness. Jadi sama tanggung jawab dan nah ini keandalan nih. Tadi saya pertama udah tanya keandalan masalah kira-kira bagaimana meyakinkan orang bahwa ini cocok sebagai tempat untuk menservis mobilnya. Ternyata udah dijawab tadi ada SOP-nya ya. Yes, jadi kita satu-satunya bengkel di Indonesia mungkin dan yang pertama mungkin yang punya ISO gitu loh 9001 2015. Yes. Jadi menurut beberapa orang ISO nggak penting gitu kan, bagi saya penting. Kenapa? Seenggaknya tuh kita punya basic untuk mengimprove dari manajemen service atau quality service ke quality assurance kita gitu loh. Jadi kita di dokter mobil tidak hanya memperhatikan skill individual, no. Skill individual juga tetap ada, tetapi basic skill semua diagnostic skill itu bisa sama. Semua skill pekerjaan bisa sama gitu kan. Kemudian semua standarisasi tentang produk knowledge, kemudian dengan knowledge tentang mobilnya juga itu terstandarisasi gitu loh. Itu yang paling penting sih. Jadi kita tidak menitik beratkan ke satu orang di mana orang itu bisa saja tadi pagi bangun tidur berantem sama istri ya kan. Jadinya moodnya nggak enak hari itu juga bisa gitu kan. Di mana kita menitik beratkan ke sistem. Kalau ada yang salah, saya dapat report, kita perbaiki sistemnya. Apa nih yang salah nih diagnostiknya nih? Oke, mungkin diagnosisnya salah atau salah konsep atau salah produk kan bisa juga gitu loh ya kan.
Nah itu baru kita perbaikin gitu loh. Makanya sebenarnya kalau dicek ya, jujur ngomong ya, complaint rate di tempat saya di bawah 1%. Nggak mungkin nggak ada, impossible lah ya. Kita kan di jasa ya gitu loh. Complaint rate di bawah 1% itu maksudnya yang sudah saya kategorikan sebagai this is our fault gitu loh. Maksudnya itu salah dari kita gitu kan. Bukan salah karena miskomunikasi ya. Miskomunikasi beda loh ya gitu loh. Miskomunikasi itu kan berarti kan anak buah saya yang harus di training lebih dalam tentang communication skill gitu kan. Berbeda dengan miss dari komplainnya yang miss dari si sistemnya itu gitu. Itu di bawah 1% Pak, hampir nggak ada. Minim banget ya? Minimal karena memang kita pantau setiap hari. Begitu ada komplainan, begitu ada apa, saya pasti tahu dalam 1 kali 24 jam. Karena memang reporting sistemnya saya bikin seperti itu, gitu loh. Jadi nggak mungkin nih cabang bisa nutupin gitu aja ya, nggak mungkin, gitu. Itu tidak mungkin. Karena sistem reportingnya udah jelas gitu loh. Saya pasti tahu gitu loh dalam 1 hari itu saya pasti tahu. Oke lah kalau misalkan minor atau misalkan miskomunikasi, lebih banyak sih miskomunikasi sih sebenarnya sih. Kalaupun minor kesalahan oke lah gitu loh, no problem gitu kan. Nah ketika itu kan jadi bisa ada corrective action yang bener gitu kan. Oke nih miskomunikasi, ya udah diajarin dong caranya komunikasi ya kan. Atau ada SOP yang kurang kita tambah, atau memang salah produknya, salah logik penanganannya itu juga bisa. Cuman karena kita udah ISO ini udah tahun ketiga ya, jadi udah continuous improvement-nya udah bagus gitu loh dari sisi itunya gitu loh. Makanya core bisnisnya sendiri udah almost zero complaint sih sebenarnya sih. Gitu loh. Karena memang produk yang kita pakai sudah menunjang dengan orang yang kita training, dengan apa yang kita kerjakan gitu. Itu udah ngeklop semua gitu. Itu yang susah banget itu. Banget itu kategorinya itu. Nah, kalau lu lanjut ke core bisnisnya, jasanya. Di sini bisa melakukan apa aja nih? Oke, kita core bisnisnya cuma 3 ya dari dulu sampai sekarang. Nomor 1 adalah tune up. Tune up itu kan perawatan engine lah ya. Jadi maksudnya tune up itu dilakukan dan karena si mobil ini memakai BBM dan dari BBM itu tertimbullah kerak karbon atau kotoran-kotoran yang memang dihasilkan dari pembakaran. Nah itu yang biasanya menurunkan performa si engine sampai tergolong misalkan kategori boros, ngelitik, itu biasanya bisa di-solving dengan tune up itu gitu. Nah, tune up itu kita lakukan biasanya sih 6 sampai 12 bulan sekali ya, tergantung bensin atau BBM yang Anda gunakan parah apa enggak gitu loh. Nah, biayanya biasanya dari 1,2 sampai 2,4 tergantung mobilnya gitu kan. CC-nya dan misalkan diesel ya lebih mahal karena kan diesel penanganannya berbeda ya dengan bensinnya gitu loh. Kemudian servis AC juga nih, kita servis AC juga full complete treatment. Kita yang pertama di Indonesia melakukan servis AC tanpa bongkar. Itu kita ganti oli kompresornya, freonnya kita ganti, evaporator kita cuci, kondensor kita cuci, sekalian coolant kita ganti juga gitu kalau dibutuhkan gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah ya ganti oli juga itu biasa lah ya. Kita punya oli merek kita sendiri memang yang supaya terstandarisasi juga, jadi standarnya bisa kita jaga gitu kan standarnya dan mutunya. Itu makanya kita akhirnya sampai bikin SNI sendiri, NPT sendiri. Perizinan oli kan cukup ekspensif ya. Rumit ya? Mahal banget serius. Tapi ya mau nggak mau kita selesaikan karena kenapa, kita cuma maunya olinya tuh yang bisa dipertanggungjawabkannya tuh jelas gitu loh. Karena kalau misalkan kita jualan oli 10 merek nih, customer komplain, saya juga bingung gitu loh nanti gitu kan. Anda tuh sebelumnya pakai oli apa gitu kan. Bisa aja gitu kan. Mereka kalau komplain hanya berdasarkan bon kan agak repot nih gitu kan. Kalau olinya cuma satu jenis nih, saya cuma jual satu jenis. Ya otomatis kalau oli itu memang jelek, saya pasti akan tahu gitu kan. Dan komplainnya juga jelas, karena kenapa cuma saya yang jual kan gitu kan. Jadi antara PD dengan produknya dengan pertanggungjawabannya itu beda tipis gitu loh. Karena kan misalkan saya jual oli 1 juta umat nih, ya yang garansi kan pabriknya, bukan saya gitu kan. Kalau ini kan olinya memang punya kita sendiri dan memang kita yang masukin, hanya di tempat kita juga yang jual, makanya pertanggungjawabannya juga jelas gitu loh. Ngomongnya siapa gitu kan. Nah, itu speknya lengkap atau satu aja? speknya 1040, 540, 530. Cuman memang kenapa kita pilih ini, karena satu-satunya yang pabriknya itu mau kompensasi. Jadi maksudnya oke nih oli bagus di luar negeri banyak ya kan. Tetapi problemnya adalah oli bagus itu di-develop di negara tersebut di mana iklimnya adalah iklim negara tersebut. Tidak ada iklim tropis gitu loh. Nah, makanya ketika kita
approach nih si Nine Circle ini, saya bilang oke, di Indonesia problemnya begini nih, iklim tropis panas, penguapannya tinggi, stop and go-nya tinggi. Gimana caranya supaya nggak menguap? Nah, mereka rubah nih formulanya nih, khusus untuk di daerah tropis. Makanya kenapa saya mau gitu loh masukin gitu. Karena dapat input speknya ditambah seperti ini. Nah, dapat input speknya ditambah begitu, kemudian ketika kita cek, kita tes dulu di Indonesia setahun lebih, kita pakai memang bener bagus gitu loh. Bener-bener oke nih, penguapan di bawah 10% nih gitu kan. Nah, baru kita mulai jual, dan ketika kita mulai jual sekarang udah masuk tahun ketiga ya kita jualan, dan tahun ketiga zero komplain Pak. Olinya bener-bener zero komplain, semua customer balik, kita takar ulang, semua penguapannya juga masih bagus gitu loh. Jadi penguapan kan nggak boleh lebih dari 10% ya. Kalau 10% itu masih toleransi wajar lah ya gitu kan. Udah di atas 10% itu harus dicari nih kenapa nih gitu kan. Kalau misalkan problem di mechanical ada yang rusak atau apa, oke ya kan, fine, kita perbaikin gitu kan. Kalau misalkan semuanya oke dan ternyata masih menguap, ya berarti olinya gitu kan. Nah, olinya nih yang kita perbaikin gitu loh. Berapa harganya? Range oli sih sekitar 160.000 sampai 235.000 ya per liter. Tapi itu untuk 10.000 kilometer, bukan untuk 5.000 gitu. 10.000? Yes. Oke. Aman-aman aja 10.000. Aman, kalau itu mah aman. Kita biasa pakai soalnya 10.000. Balik lagi ke AC. Tadi berapa biaya servis AC ini? AC sama lah 1,2 sampai 2,4 kira-kira segitu. Sekitar segitu ya. Nah, kalau misalnya ada kerusakan gimana? Begitu lagi masuk, saya mau servis AC nih gitu. Tiba-tiba ada kerusakan. Oke, kan itu pasti dikasih tahu di awal karena di kita tetap ada namanya checklist. Mobil masuk itu kita cek dulu nih semua nih, general check up dulu, itu pengecekan selalu gratis. Dan ketika ada problem pasti ketahuan dan kita pasti kasih tahu di muka dulu nih. Oke, ini karena ada problem ini nih, saran kita ini di solving dulu nih gitu loh. Kalau problemnya tidak solve, Anda melakukan maintenance ya sama aja kan gitu kan. Itu biasanya udah ketahuan dari awal sih. Kalau bahasa kita ada estimasinya gitu. Estimasi iya betul, cuman kan lebih penting lagi kan terdiagnosis dengan benar gitu loh. Karena kita misalkan kita udah diagnosis A nih, ya itu yang kita kerjakan gitu. Terus kalau misalnya nggak jadi boleh pulang? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah, betul. Cuman dapat input aja, oh kira-kira begini, daripada di servis mendingan dibenerin dulu gitu. Atau mau dibenerin di sini? Benerin di sini sekalian boleh, mau dibenerin di tempat lain juga terserah gitu loh kalau kita. Karena balik lagi Pak, kita tidak menggrab pelanggan dengan cara kayak begitu gitu. Kita memang membebaskan pelanggan untuk memilih gitu kan, no problem. Tapi ketika ada problem pasti beres. Pasti beres. Makanya kan tagline-nya pasti beres gitu. Itu seberani itu bikin tagline pasti beres. Itu unsur apa namanya? Pertanggungjawaban itu berat loh. Lumayan. Kalimatnya ringan. Lumayan. Ringan, tapi pertanggungjawaban itu luar biasa. Iya, dan itu udah banyak loh dicontek sama kompetitor saya juga, pasti beresnya itu. Lucu deh. Jadi memang dulu itu kan kita sedang mencari slogan baru ya, tagline baru lah ya untuk kita ya. Kan ketika kita mau membuat jingle baru, kemudian tagline-nya juga memang kita mau rubah, sekalian kita mau rubah logo nih ke logo terakhir kita ini gitu kan. Dan tagline itu tuh saya survei dari customer-customer saya gitu loh. Jadi emang hari itu saya melakukan survei sekitar 6 minggu ya. Saya keliling cabang-cabang saya tongkrong di situ, ngobrol sama customer, akhirnya kata-kata pasti beres ini keluar berkali-kali gitu loh di customer gitu. Nah, makanya kita grab pasti beres dan efeknya cukup gila gitu loh. Pasti beres karena memang kita garansi gitu loh, either pasti beres atau uang kembali gitu aja. Sampai uang kembali ya? Iya pasti. Karena kenapa? Ya namanya bisnis Pak gitu loh. Bisa saja terjadi miskomunikasi, bisa jadi salah kita gitu kan. No problem gitu loh. Yang penting kan solve-nya gimana kan gitu kan. Namanya orang kan oke, ada problem ya kan, bagaimana penyelesaiannya, udah gitu aja sih sebenarnya. Sesimpel itu sih gitu loh. Kalau orang pengen ngotot, pengen emosi wajar gitu kan. Namanya juga salah ya kan. Namanya juga orang emosi wajar gitu. Cuman ujung-ujungnya balik lagi, mau emosi mau enggak tetap harus di-solve kan problemnya kan gitu kan. Ya udah gitu loh. Pertanggungjawabannya gimana. Kalau garansi kan otomatis ya, maksudnya Anda balik kita ganti baru atau gimana itu udah ada semua gitu loh peraturannya gitu loh. Itu sih fine. No problem. Nah, selain yang 3 tadi, kan ada lagi tuh kalau nggak salah layanan tambahannya. Layanan tambahan sekarang udah berkembang banyak ya. Jadi kayak remap itu kan kayak merubah settingan mobil menjadi kenceng atau menjadi irit, itu juga bisa. Kemudian kita juga ada coating detailing, kita juga ada anti karat gitu kan. Kita juga ada aksesoris racing lainnya ada semua. Cuman itu kan menjadi add-on produk ya gitu. Iya. Dikerjakan sendiri? Dikerjain sendiri semua di sini gitu loh. Oh. Kalau remap biasanya berapa biaya?
Tergantung mobil. Kalau mobil Kisaran. Jepang kisaran 4 sampai 5 juta setengah lah ya. Kalau mobil Eropa ada yang 6, ada yang 12, ada yang 7, tergantung mobilnya apa karena mobil Eropa biasanya pakai password. Nah, password itu saya harus ambil original dari manufakturernya. Di mana itu juga kita bayar mereka kan. Ngambil codingnya dulu istilahnya ya? Yes, betul. Kalau nggak ada codingnya dari mereka, biasanya diinjek nih. Kalau passwordnya salah atau codingnya salah, nanti problem mobilnya. Gitu loh. Mungkin bisa nyala gitu kan 3 minggu, ntar ketika kena update, error langsung biasanya. Gitu loh. Makanya kalau saya kan harganya lebih mahal daripada orang lain karena saya maunya yang original gitu loh softwarenya. BMW ya saya akan ngomong sama BMW, ini ada mobil kamu, datang ke tempat saya mau minta remap, saya request coding, kode password nih kita bilangnya gitu loh. Passwordnya untuk ngebuka software si Ecu gitu loh. Nah, kita bayar, mereka kasih gitu. Jadi si BMW udah approve bahwa kita buka codingnya gitu. Makanya ketika kita buka, kita coding, si mobil ini balik ke ATPM pun nggak akan ada masalah gitu loh. Karena kenapa? Emang udah kita registrasi gitu loh di sana gitu. Bedanya di situ. Mereka sudah tahu apa yang terjadi sama mobil ini. Yes, bedanya di situ kan Eropa lebih strict ya gitu loh terhadap mobil-mobilnya gitu loh. Terutama BMW, Mercy, Audi gitu kan. Strict banget mereka dan ya mendingan kita ngomongin gitu loh. Kita kasih tahu ke mereka gitu loh. Oke, ini ada mobil lu kesini, request password, bayar lebih mahal dikit cuman tidur nyenyak, Pak. BMW tiba-tiba mati di tengah jalan, pusing loh ngurusinnya loh. Saya sih ngomong dulu loh. Masalahnya request password juga. Nah, request password bayar udah pasti. Dia sekitar 240 sampai 320 euro tergantung seri apa nih. Waduh. Kalau seri rendah biasanya 200-an euro dapat. Kalau M series, kalau yang kayak M4, M5 gitu kan atau AMG itu mahal, di atas 300 euro biasanya. Gitu. Jadi ya itulah dunianya remap. Jadi orang-orang tuh kalau ngomong tuh wah remap ada di situ cuma 2 juta. Ya saya sih cuma ketawa aja gitu loh. Ya nggak apa-apa, cobain aja gitu kan. Soalnya saya udah tahu tuh itu pasti software bukan original, saya jamin. Karena namanya software original tetep kok saya harus bayar kok ke manufakturernya gitu loh. Kita yang ngerti mainnya ya udah, kalau Anda memang cuma punya budget segitu mau kesana ya sudah silahkan gitu kan. Kalau saya harganya segini karena begini gitu kan. Gitu aja sih. Kecuali mobil Jepang ya? Mobil Jepang juga sama Pak, jangan salah loh. Banyak kan Toyota, Honda juga itu mereka sekarang minta mereka. Yang terbaru atau yang sekarang udah digituin semua. Jadi kalau Honda itu kalau dulu masih bisa diinjek software bajakan, hari ini udah nggak mau. Begitu nanti balik ke Honda nih kena update, itu mobil berhenti nanti. Nggak akan mau nyala lagi tuh nanti itu. Oh ya? Iya. Karena mereka berpikir mobilnya sudah diutak-atik kan, temper kan gitu. Nah itu dia makanya beberapa kalau misalkan di antara pemain remap harganya ya segitu-segitu karena memang mereka juga bayar gitu kan. Kalau yang murah banget itu biasanya ambil software ya sorry itu saya dari China yang memang bajakan gitu loh. Which is saya sih tidak pakai gitu aja ya kan. Saya kan nggak ngejelek-jelekin gitu loh. Udah pasti produknya pakai yang itu gitu karena nggak mungkin. Kita punya harga dasar kok yang harus kita bayar ke mereka kan gitu kan. Nggak mungkin lu jual lebih murah dari harga itu gitu kan. Gitu aja sih gitu loh. Itu aja sih. Logiknya di situ aja gitu loh. Wah, ini penjelasannya luar biasa sekali nih sama Kolung dari perjalanan bisnisnya sampai strateginya sampai masalah-masalah yang biasa ditemuin gitu ya. Saya terima kasih banyak nih kok udah dijelasin dan nggak nyangka ternyata dokter mobil itu bukan bengkel ya. Tapi serangkaian proses bisnis yang buat saya sih kompleks banget. Tapi itu kekinian. Dan kita beruntung ketemu sama Kolung Lung, tokoh otomotif masa kini yang bisa mengambil momentum ini dan bisa memanfaatkan ini dengan sangat baik. Sehingga orang yang mau beli mobil bekas aja nonton dulu YouTube ya, tanya dulu ya. Banyak lah itulah. Jadi ya emang kita juga terima kasih udah diliput gitu kan. Cuman memang ya it's a business gitu. Dimana bisnisnya adalah solving people problem kan gitu aja kan. Orang punya problem kita selesaikan ya itulah bisnisnya gitu kan. Aja. Oke Kolung Lung, terima kasih banyak nih. Oke, thank you Pak, sama-sama. Dan teman-teman, demikian tadi terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.